Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses komunikasi dalam masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Aini dengan NIM 302240079 dan rekan saya Muhammad Sabit Iman dengan NIM 302240087. Yang pertama ada pengertian sosiologi komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, sosiologi komunikasi adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana komunikasi terjadi dan dipengaruhi oleh struktur sosial, proses sosial, dan budaya masyarakat, serta dampaknya terhadap masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada proses komunikasi dalam masyarakat. Yang pertama ada komunikasi langsung. Pada komunikasi langsung atau tatap muka, baik antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, kelompok dengan masyarakat, maka pengaruh hubungan individu atau interpersonal termasuk di dalam pemahaman komunikasi ini. Persyaratan yang harus ada dalam komunikasi tatap muka adalah antara komunikator dengan komunikannya harus langsung bertemu dan prosesnya dipengaruhi oleh emosi, perasaan di antara kedua belah pihak. Yang kedua ada komunikasi massa. Di dalam komunikasi massa ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada konsep massa, yang kedua ada proses komunikasi massa, yang ketiga ada audiensi massa, yang keempat ada budaya massa, yang kelima fungsi komunikasi massa, dan terakhir ada komunikasi massa sebagai sistem sosial. Pengertian komunikasi massa. Jadi komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Dengan demikian maka unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah yang pertama itu komunikator, yang kedua ada media massa, yang ketiga ada informasi atau pesan massa, yang keempat ada gatekeeper atau orang yang bertindak sebagai penjaga akses dan mengontrol informasi, yang kelima ada khalayak atau publik, dan yang terakhir ada umpan balik. Lalu selanjutnya ada konsep massa. Jumlah massa yang besar menyebabkan massa tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Sebagian besar anggota masyarakat memiliki negatif image terhadap pemberitaan media massa. Massa senantiasa mencurigai pemberitaan media massa sebagai sesuatu yang benar. Bahkan untuk hal-hal tertentu cenderung skeptis dan berpikir negatif. Karena jumlah yang besar, maka massa juga sukar diorganisir. Jumlah massa yang besar itu maka massa cenderung bergerak sendiri-sendiri. Kemudian massa merupakan refleksi dari kehidupan sosial secara luas. Selanjutnya ada proses komunikasi massa. Sebagaimana yang telah disinggung di muka, komunikasi massa memiliki proses yang berbeda dengan komunikasi tatap muka. Karena sifat komunikasi massa yang melibatkan banyak orang, maka proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit. Proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk yang pertama melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Yang kedua ada proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu komunikator ke komunikan. Yang ketiga ada proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris di antara komunikator dan ke komunikan, menyebabkan komunikasi di antara mereka berlangsung datar dan bersifat sementara. Yang keempat, proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal atau non-pribadi dan tanpa nama. Dan yang terakhir, proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan-hubungan kebutuhan atau market di masyarakat. Berikutnya ada audiensi atau massa.
Kalayak memiliki sifat-sifat sebagaimana yang ada pada konsep massa, namun lebih spesifik teragregat pada suatu media massa. Jadi, sifat audien massa umpamanya terdiri dari jumlah yang besar. Suatu pemberitaan media massa dapat ditangkap oleh masyarakat dari berbagai tempat, sehingga sifat audien massa juga ada tersebar di mana-mana, terpencar dan tidak mengelompok pada wilayah tertentu. Pada mulanya, audien massa tidak interaktif. Artinya, antara media massa dan pendengar atau pemirsanya tidak saling berhubungan. Namun, saat ini konsep ini mulai ditinggalkan karena audien massa dan media massa dapat berinteraksi satu sama lain melalui komunikasi telepon. Yang ketiga, terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang sangat heterogen. Dan yang keempat, tidak terorganisir dan dapat bergerak sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada budaya massa. Komunikasi massa berproses pada level budaya massa, sehingga sifat komunikasi massa sangat dipengaruhi oleh budaya massa yang berkembang di masyarakat, di mana proses komunikasi itu berlangsung. Selanjutnya ada fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa berproses pada level budaya massa, sehingga sifat komunikasi massa sangat dipengaruhi oleh budaya massa yang berkembang di masyarakat. Selain manifest function, setiap aktivitas sosial juga berfungsi melahirkan bearing function atau fungsi-fungsi sosial lainnya, bahwa manusia memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat sempurna. Pertama ada fungsi pengawasan. Peran media untuk menjadi mata dan telinga masyarakat dengan cara menginformasikan peristiwa-peristiwa penting, terutama ancaman atau masalah yang berpotensi merugikan khalayak seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau ketidakberesan pemerintahan sehingga masyarakat dapat bersiap atau mengambil tindakan yang diperlukan. Yang kedua, menjadi fungsi social learning. Media menjadi sarana pendidikan sosial, memberikan pencerahan dan panduan perilaku positif bagi masyarakat, serta memfasilitasi penyebaran nilai dan norma secara efisien ke berbagai generasi dan kelompok. Yang ketiga ada fungsi penyampaian informasi. Fungsi utama penyampaian informasi dalam komunikasi massa adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang peristiwa, isu, dan perkembangan di masyarakat kepada khalayak luas. Selain itu, fungsi informasi ini juga mencakup fungsi transformasi budaya. Fungsi transformasi budaya dalam komunikasi massa meliputi pewarisan budaya antar generasi, penyebaran budaya global, pembentukan nilai dan norma baru, serta interpretasi simbol budaya. Melalui fungsi ini, media massa menjadi sarana untuk menyebarkan gagasan dan keyakinan baru. Yang terakhir yaitu fungsi hiburan. Fungsi hiburan dalam komunikasi massa adalah media sebagai penyedia konten yang bersifat menghibur dan menyenangkan bagi audien, seperti film, musik, drama, dan acara komedi yang bersifat untuk relaksasi atau pengalihan perhatian dari keseriusan hidup. Kemudian selanjutnya ada komunikasi massa sebagai sistem sosial. Sistem sosial komunikasi massa yang dikonstruksikan dengan berbagai komponen di atas membentuk sebuah sistem sosial yang berkembang solid, mengalami pergerakan-pergerakan internal di antara anggota sistem, berevolusi atau bahkan berdifusi, dan akhirnya melahirkan sistem-sistem sosial yang baru, yang lebih tangguh dan lebih sempurna. Selanjutnya ada peran media massa. Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigmanya, media massa berperan sebagai institusi pencerahan masyarakat. Selain itu, media massa juga media informasi, dan terakhir yaitu media massa sebagai media hiburan. Kesimpulannya yaitu komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan melalui media yang menjangkau khalayak luas, heterogen, dan tersebar. Kehadirannya tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pengawasan, hiburan, serta transformasi budaya yang berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Media massa berperan penting sebagai agen perubahan sosial, pencerahan, dan hiburan, sekaligus membentuk sistem sosial yang dinamis serta berkembang seiring budaya yang ada. Dengan demikian, komunikasi massa memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran, nilai, dan arah perkembangan masyarakat modern. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf.
Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.